Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bertemu lagi dengan Bapak ya, pembelajaran PAI biasa ya. Ya. Oke ya. Kali ini kita akan mempelajari berbagai hal ya. Tapi sebelum ke pembelajaran berbagai hal tentang PAI, oke ya. Kita ke pertama dulu. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya kehadiran semuanya. Ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Alwi Hasim ada? Dita? Hadir. Oke, bergerak. Paujan ada? Hadir. Hamid, mana Hamid? Hadir. Hamid, Hamid gimana Hamid? Sehat Hamid? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin sakit ya Hamid ya katanya? Alhamdulillah ya, sekarang sudah sehat Hamid. Oke, alhamdulillah. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran ya, ke pembelajaran awal, tapi sebelumnya Bapak ingin cek dulu kesiapannya. Siap dicek ya? Siap. Siap ya. Coba angkat dulu tangannya semuanya. Ya, coba digerak-gerak, digoyang-goyang terus, ya. Digerak-gerak. Oke, cukup, berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya karena kita akan belajar, jadi segala sesuatu harus diawali dengan doa ya, doa. Untuk itu, untuk yang memimpin doa, Bapak tunjuk ada Selfie ya, Selfie. Silakan Selfie, pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, siap Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Terima kasih untuk Selfie ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diberikan kepahaman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada motivasi dari Bapak ya. Kebahagiaan manusia. Sebelum kita pembelajaran, ada motivasi pembelajaran dulu. Kebahagiaan manusia disebabkan akhlak terpuji dan kesengsaraannya dikarenakan akhlak tercela. Nah, karena kita berkaitan dengan akhlak yang tidak terpuji pembelajaran kali ini ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas di kali ini itu berkaitan dengan seputar akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Kira-kira apa yang terbersit di gambar ini kira-kira? Minuman keras, Pak. Minuman keras. Apa lagi? Narkoba. Yang di sebelah sini? Perkelahian antar remaja. Terus apa lagi? Ya, yang jelas ini berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan hukum. Baik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita seperti biasa di sekolah kita itu ada pembiasaan yaitu tadarus Al-Qur'an setiap pagi
Nah, kali ini karena kita berkaitan dengan pembelajaran PAI juga, ya. Jadi bagus sekali ketika memang setiap pagi kita adakan ataupun pembiasaan membaca Al-Quran. Nah, untuk yang membaca Al-Quran yang memimpin, Bapak persilahkan kepada saudari Dita ya, dan nanti diikuti oleh teman-teman yang lain. Boleh ya, Dita ya? Oke, silakan Dita. Silakan diikuti oleh teman-teman lain. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, terima kasih kepada Dita ya yang sudah berkenan membacakan mengenai ayat yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya kalau lihat di sini kembali lagi ya, kira-kira tadi gambar tadi sedikit disinggung ya. Gambar ini tadi apa saja yang terdapat di gambar sini? Ada narkoba. Nah, terus apa yang kalian ketahui tentang perkelahian pelajar? Tuh, coba. Ada yang sudah diketahui? Naik. Apa? Perkelahian pelajar. Oke, tawuran. Terus, kalau minuman keras? Ya, Selfie gimana? Mabuk, Pak. Mabuk. Kalau narkoba? Vicky, dia? Salah satunya sabu atau ganja, Pak. Salah satunya? Sabu atau ganja. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, lanjut ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit membahas secara garis besar mengenai materi yang kita pelajari ini ya. Yang pertama di sini adalah perkelahian antar pelajar atau tawuran. Intinya, kalau tawuran itu ataupun tawuran antar pelajar ini pasti dilakukan lebih daripada satu orang, betul? Nah, mungkin kalau sendiri ya, betul nggak? Kalau sendiri nggak mungkin, pasti dilakukan lebih daripada satu orang. Karena kita berkaitan dengan pelajar, otomatis yang namanya pelajar itu ada di sekolah ataupun siswa. Kalau di masyarakat beda lagi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tawuran pelajar ya, secara global. Yang kedua yaitu minuman keras ataupun yang disebut dengan miras. Ya, miras ini adalah sebuah minuman yang mana kalau kita minum itu berefek kepada kita itu apa? Efeknya kira-kira apa? Ketagihan. Terus apa lagi? tidak sadar. Tidak sadar, ya tidak sadarkan diri dan lain sebagainya, itu miras. Nah, yang selanjutnya adalah narkoba. Narkoba ini lebih daripada miras. Ya, kalau miras mungkin tadi hanya membuat tidak sadar, betul ya? Ataupun kurang fokus dan lain sebagainya. Kalau narkoba ini pahit-pahitnya bisa mematikan manusia. Ya, kenapa? Karena zat yang terkandungnya itu luar biasa, bisa merusak tubuh kita, saraf kita dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mengenai gambaran secara umum materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi adalah tentang tawuran ya, yang kedua tawuran atau perkelahian, yang kedua yaitu tentang minuman, yang ketiga ataupun narkotika. Baik, selanjutnya. Nah ini ya tadi apa sih pembelajaran kita ini hari ini itu harus apa yang kita capai ya. Nah ini pembelajaran yang harus kita lakukan hari ini adalah untuk pembelajaran yang Bapak menggunakan model pembelajaran PBL ya, atau yang disebut dengan problem based learning. Ciri khasnya apa? Ini ada sebuah masalah. Nah di sini di situ disebutkan kalian ataupun peserta didik dapat memecahkan ya masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya, jadi ini pembelajaran kali ini
berkaitan secara umumnya tadi materi tentang perkelahian pelajar, ya, minuman keras dan narkoba. Spesifiknya, nah kita bagaimana kalian ini harus bisa memecahkan permasalahan mengenai materi tersebut. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita lanjut. Cek konsentrasi dulu, oke? Kalau Bapak menyebutkan 1, tepuk. Kalau Bapak menyebutkan 2, kalau Bapak menyebutkan 3, ha, gitu, siap? Cek konsentrasi dulu. Yang 1, 3, ha. Oke, satu kali lagi ulangi ya, masih belum fokus. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, selanjutnya di sini ya ada sebuah permasalahan ya yang akan Bapak suguhkan untuk teman-teman ataupun kalian. Ya, permasalahannya yaitu yang tidak jauh daripada yang terjadi di masyarakat ataupun di sekolah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan di sini contohnya ada apa di sini contohnya? Perkelahian. Terus apa lagi? Minuman keras. Apa lagi? Nah, ini adalah penyalahgunaan narkoba. Ini kan sebuah masalah yang harus kita cari solusinya. Terus kita kaji apa dampaknya. Terus apa lagi? Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, baik. Tugas selanjutnya yaitu silakan. Nah, di sini teman-teman silakan mempelajari materi atau gali informasi. Di situ kan sudah ada buku paket ya, ada ya buku paket PAI, dan boleh ditambahkan silakan nanti masuk ke link Google Drive ya yang sudah Bapak sediakan. Boleh silakan dibuka handphonenya ya, dibuka handphonenya ataupun boleh yang sebagian ke buku ya. Nah itu silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mencari informasi, menggali informasi seputar materi perkelahian antar pelajar, terus apalagi minuman keras dan narkoba. Silakan ya. Baik ya. Nah, silakan ada ya, di situ di Google Drive dibuka, boleh. Ada yang kesulitan, ya. Oke, di sini juga di buku juga ada ya. Silakan dicatat kalau sudah ketemu berkaitan dengan materi tersebut. Ada yang belum ketemu? Sudah ya? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, ya karena materinya sudah ketemu, sudah dituliskan. Nah, tugas selanjutnya adalah kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar materi yang barusan sudah dicari? Oke, kalau ada? Bapak ingin bertanya. Ya. Kira-kira apa sih faktor seseorang sampai ke terjerumus ke narkoba? Oke ya. Bapak kamu dulu atau jawab nih? Satu lagi lah dari laki-laki perwakilannya. Satu lagi. Ada nggak? Boleh lah. Oke, Bapak jawab dulu satu ya. Faktor ya. Faktor yang
terjerumus. Kenapa sih orang bisa terjerumus ya? Bapak berikan salah satu faktor saja. Satu ya, karena kurangnya kepercayaan diri. Nah, kalau orang sudah percaya diri, ya biasanya dia selalu percaya diri itu. Kenapa? Karena mental, ya. Kenapa dia terjerumus? Tadi karena mentalnya lemah. Akhirnya bisa diajak oleh yang lain. Akhirnya terjerumus lah. Tapi kalau sudah percaya diri, dia sudah punya pegangan yang kuat. Biasanya seperti itu ya. Tapi bisa dipahami? Ya bisa Pak. Oke. Satu lagi ada nggak? Pak. Oke, ini apa? Apa sih dampak mengkonsumsi minuman keras salah satunya? Oke, dampak minuman keras mengkonsumsi. Biasanya kalau orang yang mengkonsumsi minuman keras itu biasanya susah konsentrasi. Nah, ya susah konsentrasi. Kenapa? Karena sarafnya ataupun pikirannya, fisiknya terganggu. Ya, makanya dulu Rasulullah SAW ataupun sampai keluar mengatakan kita jangan meminum minuman yang memabuk. Ya, memabukkan. Ya. Oke, berikan tepuk tangan yang sudah bertanya. Oke, ya, karena barusan sudah ada yang bertanya, ya sudah mengenai materi yang sudah barusan dicari, informasinya dari berbagai sumber. Selanjutnya, silakan teman-teman sekarang untuk membuat kelompok, ya. Oke, silakan yang kira-kira Bapak tunjuk atau bagaimana nih, ya, buat kelompok. Oke, yang mau kelompok 1 boleh pindah ke sini, kelompok 2 ke sini, yang mau kelompok 3 ke sana, kelompok 4 ke sana. Oke, silakan. Ya. Ya, sudah semuanya punya kelompok? Sudah. Oke, tepuk tangan lagi dong. Nah, karena sudah dibuat kelompok, Bapak berikan materi kelompoknya. Jadi kelompok silakan dicatat ya. Materi kelompok 1 yaitu ada ini nih, ya, mencari faktor terjadinya perkelahian antar pelajar. Materi kelompok 2 yaitu cara mengatasi perkelahian antar pelajar. Materi kelompok 3 yaitu mencari solusi menghadapi kecanduan miras. Dan kelompok 4 di sini mencari dampaknya. Ya, dampak dari ada penyalahgunaan narkoba. Ya, baik. Itu. Nah, di sini nanti silakan ya, bentar. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Silakan nanti disusun dulu di buku. Kalau sudah disusun, nanti boleh dibikinkan infografis di sini, ya. Oke. Silakan kalau materinya sudah disusun, nanti dibikinkan infografis. Ya, silakan disusun terlebih dahulu, ya, lalu nanti dibuatkan infografisnya. Oke, ada yang kebingungan tentang infografis? Ya, ada. Oke, jadi gini ya. Jadi tadi materi yang sudah ditemukan itu disusun. Nah, dibuatkan infografis. Ini contohnya, boleh dilihat dulu contohnya di sini. Ini contoh membuat infografis, ya. Ini contoh saja. Silakan. Ini sampel. Boleh dalam bentuk infografis yang bagaimana silakan. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Paham? Paham. Oke. Selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. 10 menit dari sekarang, ya. Boleh kalau misalkan ada yang kesulitan, ya boleh nanti Bapak bantu, baik itu infografisnya ataupun nanti
materi ataupun yang lain. Boleh ya, silakan. Iya. Ada kesulitan? Oh, gambarnya. Oke ya. Silakan santai saja ya. Untuk mengubah. Ya, sekali lagi kalau memang ada yang kesulitan, ya silakan nanti Bapak bantu ya. Ini gimana? Enggak? Ya. Oke, mantap ya, hebat. Silakan dilanjutkan. Ada kesulitan? Tidak ada ya, lanjutkan ya. Oh, ini sudah jadi. Ya, ada waktu 3 menit lagi, silakan. Ya.
sedang ya, coba bantu berikan bantuan. Oke, ya, stop dulu. Waktu selesai, silahkan untuk di selanjutnya. Sudah dikirimkan tugasnya? Baik, ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kalian sudah membuat tadi tugas kelompok berupa infografis, sekarang dilanjutkan dengan mempresentasikan masing-masing kelompok. Ya, boleh silakan. Mungkin perwakilan kelompoknya boleh? Ya, satu orang saja perwakilan kelompok dan nanti menanggapi dari kelompok yang lain. Boleh siapa dulu? Mau kelompok mana dulu? Satu, Pak. Oke, silakan. Ya, dipresentasikan terlebih dahulu. Boleh ke depan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Davi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saudi Nur Hasanah, perwakilan dari kelompok 1 pada diskusi belajar kali ini. Saya mewakili rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami barusan, yaitu mengenai tema infografisnya faktor terjadinya perkelahian pelajar. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, faktor-faktor terjadinya perkelahian pelajar itu tidak bisa kita pungkiri penyebabnya apa saja yang pasti, tetapi jikalau kita melansir dari berbagai sumber dan sebagainya, dan kita juga melihat secara nyata yang terjadi di lingkungan kita, yang pertama itu ada faktor dalam diri atau dalam orang tersebut, yang mana kita yang usianya itu masih muda, masih remaja, jadi kita itu tidak bisa mengontrol emosi kita. Apabila kita tersinggung sedikit ataupun terjadi tatapan mata saja, kita merasa kita merasa terasingi oleh orang tersebut, jadi tidak enak. Tapi dalam penyelesaian masalahnya itu salah. Karena apa? Karena faktor usia kita yang belum bisa berpikir secara luas gitu ya. Jadi apa-apa langsung berkelahi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada faktor dari luar yang saya ambil, yang kami ambil contohnya itu dua. Ada dari keluarga ataupun yang bisa kita bilang biasanya itu broken home ya. Jadi adanya permasalahan-permasalahan ataupun latar belakang dari keluarga si orang tersebut atau dari keluarga kita tersebut. Bisa dari misalnya kekerasan dalam keluarganya ataupun perceraian antar kedua orang tuanya yang menyebabkan si anak tersebut mempunyai terus isu ataupun gangguan mental terhadap dirinya. Kemudian yang kedua dari poin nomor 2 itu ada dari sekolah. Gini teman-teman, banyaknya di lingkungan pelajar itu yang datang ke sekolah cuma belajar dan pulang. Ketika di rumah dia merasa siang saya itu masih banyak waktunya. Nah, dia merasa masih banyak waktu luang, kemudian mencari tongkrongan, tapi ke dalam tongkrongan yang tidak benar ataupun salah kaprahnya gitu, sehingga dia itu terpikir
itu. Coba saja kalau misalkan kita itu masuk ke dalam ekstrakurikuler ataupun organisasi, pasti pemikiran tersebut bisa terminimalisir seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu bertujuan untuk terus mengasah kita untuk bisa jadikan kita pembelajaran yang lebih baik, apalagi tentang berita-berita gitu ya yang kita bisa memanfaatkannya. Tetapi pada nyatanya yang ada kemajuan teknologi ini lebih banyak dampaknya, terutama dalam segi ini. Oke. Baik, demikian dari kelompok saya. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya yang tanggapi dulu. Oke, mungkin nanti ya tanggapannya semuanya. Oke. Baik, terima kasih dari saya, Salvi selaku kelompok 1. Tadi saya awali, maka sekarang saya akhiri karena yang tidak diakhiri hanyalah pilihan hati. Terima kasih. Oke, baik. Dilanjut dengan nanti tanggapannya setelah selesai semuanya ya. Boleh. Ya, ini kelompok siapa ya? Oke, silakan kelompok 2. Berikan tepuk tangan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dita, saya dari perwakilan kelompok 2. Izin mempresentasikan yaitu cara mengatasi perkelahian antar pelajar. Dikarenakan sekarang mahalnya di zaman sekarang perkelahian antar pelajar, jadi kita mengambil tiga cara mengatasi perkelahian antar pelajar. Yaitu yang pertama, menjadikan agama sebagai pegangan hidup amal soleh dan akhlakul karimah. Jadi gini teman-teman, kalau kita menjadikan agama sebagai pegangan hidup, semisal sholat tepat waktu, terus mempelajari agama, ilmu agama, terus semisal mengaji dan mempelajari akhlakul karimah, insya Allah kita akan hindar dari perkelahian antar remaja ataupun antar pelajar. Yang kedua yaitu memanfaatkan waktu dengan hal positif. Misalnya gini, ketika kita semisal pulang pukul 3.00, ketika kita ada waktu banyak, pasti kita akan melakukan hal-hal negatif. Kalau kita melakukan hal positif, semisal ikut organisasi, lalu berkumpul dengan keluarga, terus ikut hal positif lainnya. Dan yang terakhir yaitu tindakan represi ataupun tindakan yang bersifat hukum KUHP. Nah, dalam pengertian tindakan represi, tindakan hukum KUHP itu ada pasal 170 KUHP dan pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Oke, nanti saja. Mungkin presentasi saya hari ini dicukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 3 atau ya di kelompok 3 ya. Yang ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumaila. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema infografis pada hari ini, yaitu solusi menghadapi kecanduan miras. Pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu membaca Al-Quran. Insya Allah dengan selalunya kita membaca Al-Quran, karena kan pedoman hidup kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kedua, menghindari perbuatan maksiat dan dosa, semisal contoh berpacaran. Karena kan tidak sedikit orang yang berpacaran, yang putus dengan pacarnya akhirnya mencoba-coba untuk minum minuman yang keras. Dengan cara itu kita bisa menghindari agar tidak kecanduan miras. Ketiga, berlindung kepada Allah dengan cara selalu berdoa. Pastinya dengan cara kita selalu berdoa agar dihindari dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang mengarahkan kepada yang tidak. Keempat, melakukan hal positif dengan cara membaca buku dan menyibukkan diri ke dalam hal-hal positif. Ketika kita contoh semisal frustasi dengan cara menyibukkan diri dan membaca buku atau
Terima kasih ya untuk kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 ya. Kelompok yang terakhir silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasidul Aini dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan, ingin mempresentasikan tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, teman-teman, untuk dampak penyalahgunaan narkoba itu sangat fatal ya. Salah satunya itu merusak organ tubuh kita. Yang pertama itu ada mata. Nah, ketika kita mengonsumsi narkoba, maka akan imunitas kita susah tidur. Yang keduanya itu dapat terjadinya gangguan persepsi dari mata. Setelah itu untuk mulut terasa kering serta kaku pada pangkal lidah dan otot rahang luka pada lidah dan bibir. Setelah itu ada hati juga akan rusak ketika kita mengonsumsi narkoba, yaitu gangguan fungsi hati. Setelah itu kulit juga akan terasa kering, lembab dan akan mudah terluka. Untuk gangguan otak dan untuk yang selanjutnya itu gangguan otak tersendiri, yaitu susahnya kita ingat, susah mengingat dan penurunan daya ingat, kerusakan permanen. Setelah itu untuk jantung, memacu denyut jantung di atas normal, pecahnya pembuluh darah pada jantung dan akan mengakibatkan kematian. Dan untuk yang terakhir itu dari pencernaan tersendiri, nafsu makan akan turun, daya tahan tubuh turun, dan mudahnya kita terserang penyakit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, karena semuanya sudah menampilkan, mempresentasikan hasilnya ya daripada yang sudah dikerjakan kelompok. Nah, selanjutnya boleh saling menanggapi dari kelompok 1 ke kelompok 2 ataupun kelompok yang lainnya. Boleh? Silakan. Izin menanggapi kelompok yang terakhir, yang kelompok 4. Oh iya, silakan. Gini, tadi kan cuma dijelaskannya itu mengenai dampak penyalahan narkoba itu secara fisiknya saja. Ya. Tapi kalau kita melihat, menurut yang saya pahami, bahwasanya dampak mengonsumsi narkoba itu tidak hanya secara fisik, tetapi ada juga secara diri pribadi, secara keluarga. Ya. Sebagai contohnya itu, kalau secara keluarga mencoreng nama baik, kemudian kalau secara pribadi itu membuat dia itu merasa murung, emosian dan lain sebagainya. Kemudian juga dampak terhadap lingkungan, jadi lebih berani bermaksiat di depan. Oke, terima kasih. Satu kelompok lagi yang mau ditanggapi, boleh? Satu kelompok lagi, kelompok yang mana? Ya, kelompok 3 mau ditanggapi ataupun sebaliknya? Ya, ada yang menanggapi kelompok sebaliknya? Tidak ada, ya? Oke, baik ya, karena memang sudah ditanggapi oleh masing-masing kelompok. Ya, sekarang kita berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Ya, seperti biasa, saya sudah menampilkan yang terbaik dengan penyajian yang luar biasa. Mudah-mudahan itu diberikan kepahaman. Nah, selanjutnya nanti silahkan ya dikumpulkan melalui link Google Drive ya. Di situ diupload. Silahkan diupload. Nanti tugas yang barusan yang sudah dipresentasikan itu silahkan diupload melalui Google Drive. Link yang sudah Bapak berikan ya. Tidak ada ya? Oke, silahkan nanti itu. Ataupun hard copy-nya boleh dikumpulkan terlebih dahulu yang barusan ya. Nanti yang soft file-nya boleh di-upload ke Google Drive dan hard copy-nya dikepapakan ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan berikan lembar kerja ya. Lembar kerja ataupun lembar penilaian peserta didik. Ya, silakan semuanya tolong membagi.
Ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita ya hari ini. Ya, sudah selesai ya? Oke. Oh, sudah. Silakan dikumpulkan kembali lembar kerjanya oleh perwakilan masing-masing kelompok untuk dikumpulkan kembali. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ya ada refleksi pembelajaran. Mohon diperhatikan, kita merefleksi terlebih dahulu ya. Mengenai yang pertama tadi, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bahayanya tawuran. Bahaya tawuran. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Miras ya. Yang kedua, materi apa yang sudah dikuasai? Faktor perkelahian pelajar. Ada lagi? Mengatasi tawuran. Tawuran. Terus ada lagi yang lain? Dampak. Ada lagi? Solusi menghadapi kecanduan miras. Solusi kecanduan miras. Nah, yang selanjutnya yang belum dikuasai kira-kira apa? Materi apa? Tadi dari tawuran, minuman, terus narkotika. Apa yang belum kira-kira masih bingung? Mengatasi kecanduan narkoba. Cara mengatasi kecanduan narkoba. Oke, itu ya yang masih bingung. Yang keempatnya, ada nggak bagian ilmu yang terasa baru gitu? Ada. Dari pembelajaran ini baru itu benar. Ada Pak, ternyata dampak-dampak yang disebabkan oleh miras itu sangatlah jahat gitu. Jahat, ya betul sekali. Ya, oke, kita nafas dulu. Materi mengenai perkelahian antar pelajar ini ataupun minuman keras dan narkotika ini memang begitu berat ya. Ya, kalau apalagi kalau kita dalam lingkungan masyarakat ini hari ini itu sudah terbiasa ya, sudah banyak terbiasa lingkungan masyarakat bahkan di pelajar. Nah, tugas kita sebagai pelajar, nah ini harus bagaimana caranya agar terhindar daripada yang pertama tadi tawuran antar kedua, yang ketiga ya. Jadi itu tugas kita hari ini ke depan ya, bagaimana kita semuanya bisa terhindar daripada materi yang kita tadi pelajari seperti itu ya. Baik, selanjutnya, nah ini materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai manfaat menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan kalau tadi kita berbicara bagaimana menghindari ya, kalau ini manfaat menghindari ya untuk minggu selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya ya. Baik, kita sedikit dulu. Boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri ya. Ya. Kalau tadi Bapak sebutkan duduk sambil duduk, kalau sekarang Bapak sebutkannya sambil berdiri ya. Kalau Bapak sebutkan satu berarti duduk. Nah, kalau Bapak nyebutkan dua berdiri. Oke? Oke. Ya. Dua. Nah. Oke. Satu. Oke, satu kali lagi. Dua.
mengenai materi yang sudah tadi disebutkan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran pertemuan pertama ini, ya seperti biasa kita berdoa mengakhiri pembelajaran kali ini. Untuk memimpin doa, silakan Bapak tunjuk Alwi, ya. Doa akhir, ya, akhir. Duduk siap, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan membacakan doa sudah belajar. Pembelajaran kita kali ini telah kita laksanakan, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman tentang materi yang kita pelajari. Sekali lagi berikan aplaus untuk semuanya. Mempresentasikan materi kali ini. Terima kasih karena waktu sudah linglung ya, sudah ada berbunyi. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat selalu. Kita berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kalau yang terakhir angkat tangan dulu semuanya. Angkat tangan dulu semuanya. Silakan dibuka. Goyang.